dari sisi mana sih? Dari sejarah yang mana sih kita bisa dikatakan pemuda itu layak memimpin? Setuju nggak tapi sampean kalau pemuda menjadi pemimpin? Setuju, sangat setuju. Dari dasar manakah kita bisa mengklaim bahwa pemuda itu layak untuk memimpin? Nah, kembali lagi ini dari Jogja lagi ya. Karena di usianya yang cukup muda sudah menorehkan banyak prestasi. Mas Saiful Bari namanya. Beliau datang dari Banyuwangi, kebetulan kami hadirkan jauh-jauh ya. Di kesempatan yang PPKM mungkin ini kesempatan yang luar biasa. Alamatnya dari Glamour Banyuwangi. Mas Saiful Bari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Banyuwangi ya, kota wisata. Bukan kota santet ya. Tapi kan kemarin deklarasinya kayaknya. Ya, Perdono. Viral itu. Sebagai seorang pemuda tentu punya pandangan. Kok bisa sih Banyuwangi yang anggaplah ada di sudut paling timur ya, di daerah Tapal Kuda, menjadi destinasi wisata yang hebat. Hebat atau bagaimana? Ya, saya harus akui bahwasanya Banyuwangi hari ini memang sedang naik daun dibandingkan daerah-daerah yang ada di Tapal Kuda. Iya. Dari segi potensi, Banyuwangi itu menang dibandingkan daerah Tapal Kuda yang lain. Contoh yang saya maksud potensi, Banyuwangi itu dikelilingi oleh 3 alas. Bukan 3 alasan ya, Mas. Iya. 3 alas. Yang salah satunya alas Purwo, yang kedua alas Meru Betiri, lalu yang terakhir alas Baluran. Baluran yang ada di daerah Jati itu banyak jatinya. Perbatasan Situbondo. Kalau Meru Betiri perbatasan Banyuwangi Jember. Kalau alas Purwo itu perbatasan Bali dengan Banyuwangi. Oke, karena dikelilingi alas inilah Banyuwangi itu menjadi hawanya dingin. Luar biasa memang. Sedingin Masnya berarti. Nah, saya pernah di Banyuwangi. Rasanya ada di Kota Batu. Oh, Kota Batu. Airnya sampai seperti salju. Enggak, serius ini serius. 10 hari saya di sana. Oke. Intermezzo ya, Mas ya. Iya. Dari sana ternyata di balik kedinginan itu banyak nuansa. Nuansa kehangatan. Nah, yang saya maksud nuansa kehangatan ini ada pantai. Banyak sekali pantai. Bahkan mungkin 11-12 dengan Sumeneb. Pantainya. Pantainya, banyaknya pantai. Oh, banyaknya bukan bagusnya ya. Oh, termasuk bagusnya. Lalu yang kedua, ada destinasi wisata yang itu geografinya sangat mendukung, yaitu adanya saya hampir kok jadi lupa, jangan mungkin grogi ya, siap. Karena yang ngehosin ada Kawah Ijen. Ya. Nah, jadi ada Kawah Ijen itu sekarang sedang menjadi geopark internasional. Dan itu salah satu menjadi kebanggaan Banyuwangi. Lalu potensi-potensi yang lain seperti pegunungan, wisata religi, ada beberapa makam yang dianggap wali oleh masyarakat sekitar. Damarulan gitu. Bukan. Bukan Minak Jenggo juga. Bukan. Ada salah satu. Mitologi. Jadi itulah Mas, Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi itu sekarang dianggap lebih maju dibandingkan daerah-daerah yang ada di Tapal Kuda. Karena saking banyaknya potensi alam yang begitu melimpah, dan juga yang terakhir potensi manusianya. Kenapa saya sebut potensi manusia? Karena dari segi teritorial seharusnya berada di daerah Jawa Timur, yang seharusnya bahasa keseharian adalah Jawa, tapi nyatanya ada 3 bahasa. Apa aja itu? Selain bahasa Indonesia ya, Madura, Jawa, dan Using. Tapi bukan mayoritas Madura ya di sana? Bukan. Bahasanya bukan. Nah, ini nanti tergantung geografinya. Kalau Banyuwangi bagian selatan itu rata-rata, saya bagian selatan rata-rata Madura. Tapal Kuda. Makanya saya ada kaitan chemistry dengan Sumeneb ini. Lalu Banyuwangi bagian tengah itu Jawa. Jawanya 11-12 dengan Jawa Surabaya, Madiun, dan Ngawi sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah Banyuwangi Utara. Nah, Banyuwangi Utara ini lebih banyak suku Using. Suku Using adalah itu
disebut suku Using karena mereka itu awalnya menutup diri. Using artinya menolak. Iya. Artinya tidak menolak. Waktu itu singkat cerita, warga Banyuwangi asli waktu itu di era penjajahan, ketika mau dijajah tidak pernah dijajah, tapi langsung menolak diri, menutup diri hingga pergi ke pedalaman. Nah, itu mereka menggunakan bahasa mereka. Dan saya pribadi banyak tidak tahunya, walaupun berada di Banyuwangi. Tapi ada sebagian ya yang ngerti bahasa Using. Ada lah. Yang bisa dicontohkan gimana itu bahasa Using yang membedakan bahasa Using dengan bahasa Jawa yang biasa? Okay. Ini harus ada lagunya ini. Kalau nggak ada lagunya nanti tak edit ya, biar ada instrumennya. Jadi perbedaannya Riko kowe. Kalau Jawa itu kowe, Mas. Kalau Using itu Riko. Isun itu saya. Iya. Kalau Jawanya itu bisa aku, kulo le aluse. Tapi le anu nih basa Using isun. Ya. Artinya kalau kita menggunakan satu kalimat isun hing duwe picis. Artinya saya tidak punya uang. Nah, isun hing duwe picis. Luar biasa. Itu bahasa Using. Banyuwangi memang luar biasa. Saya akui karena memang saya suka orang Banyuwangi tapi gagal. Jangan. Gak direstui, Mas. Gak direstui. Sekjen DMAU 2019 tentu baru pulang ke Banyuwangi ya. Iya, baru pulang. Baru dan sudah punya sudut pandang yang luas tentang Banyuwangi. Sejauh ini peran panjenengan di Banyuwangi atau memang pulang sudah memang jadi kota wisata yang luar biasa, atau ada peran campur tangan peran pemuda yang menggeliat di sana? Artinya kan begini, kalau kata-kata Bung Sepuh kita kan pemuda itu sebenarnya adalah agen. Bagaimana bangsa ini maju tergantung pemudanya. Ya. Sejauh ini kan Banyuwangi jangan-jangan bukan tergantung pemudanya, tapi tua-tuanya. Nah, jangan-jangan ini hanya peran orang-orang yang ada di Banyuwangi yang sudah memang tua-tua di sana bisa membranding Banyuwangi menjadi kota wisata yang luar biasa. Sampai hari ini kita di Sumeneb juga mengenal Banyuwangi walaupun kita ya nggak kalah saing gitu. Ya oke. Untuk kenapa saya pulang ke Banyuwangi ini perlu saya ini ya follow up di sini. Saya pulang ke Banyuwangi itu memang salah satu faktor utamanya adalah corona. Waktu itu saya lulus di wisuda pada bulan Februari tahun 2020 dan corona masuk ke Indonesia pada 1 bulan setelahnya, yaitu pada bulan Maret. Daripada saya bingung di sana ya juga isolasi, awal-awal kan gegap gempita, Mas. Sangat takut ketar-ketir. Hanya saya melirik Banyuwangi, Banyuwangi masih aman kata saya waktu itu. Akhirnya saya pulang lah ke Banyuwangi. Melihat Banyuwangi wisatanya sangat bagus. Artinya walaupun saya tidak ada di Banyuwangi, Banyuwangi sudah seperti seperti yang Mas ketahui hari ini. Walaupun di media sosial saja saya tahu, nggak tahu aslinya. Oh, perlu ke Banyuwangi ini. Ya hanya di Baluran itu kemarin. Hanya ke Baluran gitu. Waduh itu perbatasan. Oh iya perbatasan, itu Banyuwangi Utara itu. Iya. Jadi memang sejauh amatan saya itu tetap ada ini ya. Ada sumbangsih daripada para pemuda Banyuwangi. Kok bisa? Ya sangat bisa. Karena beberapa putra-putri Banyuwangi atau putra-putri bumi Blambangan itu termasuk saya kemarin ke Jogja itu difasilitasi atau dibiayai yang kita sebut dengan beasiswa. Itu pakai biaya Pemda dinas. Luar biasa. Jadi itu bukan seperti beasiswa yang lain artinya 1 tahun dari 4 tahun penuh, tidak, melainkan itu hanya 1 tahun, tapi biayanya cukup tinggi, banyak lah artinya. Tidak hanya itu, kami juga diberikan pelatihan. Artinya ini ada sumbangsi daripada Pemda yang memberikan pelatihan, memberikan fasilitas, yaitu berupa beasiswa kepada putra-putri Blambangan yang itu dipilih, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang prestasi secara akademik. Termasuk di Jogja itu paling banyak. Terutama di kampus-kampus isi yang itu basisnya seni. Ketika pulang teman-teman Jogja, teman-teman yang ada di kampus di luar kota juga itu pulang dan itu ada komitmen
1 tahun harus mengabdi kepada bumi Belambangan, yaitu Banyuwangi. Itu salah satu seleksinya. Iya, seleksinya. Proses untuk bisa mendapatkan beasiswa. Artinya berangkat dari sana dapat kita ketahui bahwasanya ketika teman-teman pemuda yang dari Banyuwangi keluar kota menimba ilmu dan pulang pengabdian 1 tahun, akhirnya mengubah Banyuwangi menjadi yang seperti jenengan ketahui semua ini sekarang. Singkat cerita, pemuda juga berperan aktif untuk memajukan Banyuwangi. Contoh dalam satu kasus misal. Misal saya tidak tahu kalau untuk di daerah yang lain ya. Ya, di desa saya hanya tahu di Jogja karena saya kebetulan kuliah di Jogja. Kami di Jogja itu ada komunitas Sanggar. Sanggar itu adalah komunitas mewadahi teman-teman yang kreatif, teman-teman untuk mengekspor keseniannya, baik itu musik, tari, suara, lukis dan lain-lain. Pokok seni itu digembleng di sana, di Sanggar, khususnya tari. Ketika pulang, Banyuwangi itu kan terkenal gandrung, 1000 gandrung, tari 1000 gandrung. Nah, ketika pulang mereka menjadi penari-penari dari bagian dari 1000 gandrung itu. Artinya itulah kontribusi kami di samping yang lain-lain. Tentu mungkin yang di IT mungkin bisa membantu di bagian meng-up Banyuwangi ke media dan yang lain-lain. Kalau saya pribadi, pengabdiannya atau kontribusinya melalui NU Wadah Nahdlatul Ulama itu. Dari NU untuk masyarakat NU yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Kalau yang bukan masyarakat NU? Karena saya rasa NU itu ini ya. Walaupun basisnya organisasi keagamaan, sosial keagamaan yang berbasis Islam, tapi nyatanya sangat nasionalis. Di daerah saya itu Mas, Tulungrejo, itu ada 5 agama. Ada 5 agama dan berdekatan. Kalau nggak salah ada suatu daerah yang itu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Dan perbatasan ada Konghucu. Jangankan perbatasan, di rumah saya ada itu. Di desa Tulungrejo, Glenmore itu ada. Artinya ketika kami, contoh di NU saya, ketika ada kegiatan Ansor atau gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama atau Lajisnu, itu kami juga turut mengundangkan mereka, misal dari Pecalang. Pecalang ini anggaplah bansernya NU. Kalau Pecalang itu bansernya, kalau kita menggunakan bahasa banser, maka Pecalang ini bansernya orang-orang Hindu. Oh gitu. Jadi ada bansernya juga? Ada. Kalau Kristen nggak ada di sana? Ada juga, semua agama ada. Nah, kami kolaborasi di sana, Mas. Nah, itulah bentuk totalitas kami kepada bumi Belambangan melalui Wadah Nahdlatul Ulama, seperti itu, Mas. Jangan diragukan itu Nahdlatul Ulama di bumi Belambangan. Ya sama sih. Tak kalah saing lah dengan Sumenep ini. Gitu. Jadi sekali-kali saya harus perlu datang. Siap. Nanti kita podcast di bumi Belambangan. Siap, insya Allah. Semoga. Kalau dibanding-bandingkan, bukan maksud mendiskreditkan satu daerah, karena kan Jogja itu kota kenangan. Katanya kalau pulang nyampe ke Jogja dan kita berdomisili agak lama, kalau pulang pasti rindu. Kalau Banyuwangi saya nggak tahu ciri khasnya, mungkin nanti sampean bisa dibanding-bandingkan. Tapi jujur dari hati nurani, karena pemuda harus objektif. Seandainya diberi pilihan, milih di Jogja secara karir dan juga peran kepemudaannya, milih di Jogja apa di Banyuwangi? Kalau disuruh milih saya lebih milih Banyuwangi. Kenapa? Karena Banyuwangi selain kota asal dan potensi untuk dikembangkan sangat banyak daripada di Jogja yang potensi banyak tapi SDM-nya juga banyak. Berbeda dengan Banyuwangi. Banyuwangi potensinya banyak tapi SDM-nya yang masih sangat minim. Maka pilihan saya lebih kepada untuk menghidupkan Banyuwangi lebih maju lagi. Sebagai pemuda. Sebagai pemuda. Kontribusi yang diharapkan, plannya di Banyuwangi. Plannya ya, untuk plan saya ke depan di sini. Banyuwangi itu saya lebih fokus kepada ini, merajut kebinekaan, merajut harmoni dalam beragama.
karena saya latar belakang saya adalah salah satu pengurus di Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Banyuwangi, maka saya lebih plannya lebih ke sana, yaitu merangkul setiap sosial keagamaan yang ada seperti ya Konghucu, Kristen dan yang lain-lain, termasuk penganut kepercayaan ada di sana. Selain kejawen ada di sana. Suku Using itu memiliki keagamaan mereka sendiri, ada kepercayaan, penganut kepercayaan tersendiri. Akhirnya kami ingin merangkul, karena sebelumnya di tahun 2018 yang masih saya sebut di sini, FPI belum dibubarkan, waktu itu membuat onar di Banyuwangi. Ketika itu tari Sewu Gandrung atau 1000 Gandrung itu masih mau di-up oleh salah satu, saya sebut saja Pak Anas, waktu itu menjadi bupati, meng-up-nya. Akhirnya dianggap, dalam tanda kutip ya, dianggap sudah menyeleweng dari tradisi Islam, nilai-nilai Islam. Karena kenapa harus ada musik, kenapa harus menari, kenapa harus perempuan lagi, 1000 lagi. Maksiat kubro itu. Nah, kasarannya seperti itu. Lah, mulai dari sana lah kejadian itu tahun 2018, akhirnya keharmonisan mulai tercapik di sana, Mas. Nah, komitmen saya, plan ke depan, saya mau masuk ke sana, ingin merawat kembali yang sudah terkoyak-koyak oleh oknum-oknum ini. Ya, mumpung sekarang sudah tiada ya. Siap. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada hal yang serupa. Tahun 2020 menjadi finalis simposium Kemenpora. Ini sudah di Banyuwangi apa di Jogja? Sudah di Banyuwangi tentunya, kan corona. Oh iya. 2020 di Banyuwangi, di Jogja. Ini kok sebenarnya prestasi sampean ini banyak banget, Mas. Cuma nggak ditulis mungkin. 30% itu yang ditulis. Biar ada kelamaan. Apa di Banyuwangi juga menjadi asdos atau mengajar? Atau menjadi dosen? Bukan, kalau dosen masih S1 masih ada dosen. Oh, S1 ya? Masih S1, masih muda seperti ini. Oh iya, berarti lebih tua saya. Tapi enggak, muka masih lebih fresh saya. Luar biasa ya kalau masih S1 sudah jadi asdos. Iya. Terima kasih. Ya, enggak Mas. Ini jujur saya dari hati nurani, karena kebetulan Jogja itu daerah yang sangat dikagumi saya. Saya dulu mau cerita ya, jadi ke Bali ini nggak apa-apa ya. Pengen kuliah di Jogja, ngambil jurusan sastra. Cuman karena mitologinya saya tinggi, Mas. Jadi kalau orang tua perempuan tuh kalau mengutuk anaknya jadi apa itu? Jadi batu. Iya, jadi batu. Maling gundang ya. Maling gundang. Saya mikir-mikir, mendingan saya ikut kata orang tua. Di rolling lagi, mau ke Surabaya, gagal lagi. Akhirnya ya saya hanya bisa duduk bareng dengan orang yang kuliah di Jogja. Ya semoga ilmunya juga ini, pengalamannya dapat. Amin. Karena deretan prestasi, pengalaman organisasi ini luar biasa. Ketua BEM, Prodi, saya tidak pernah nyampe ke sana. Makanya kalau mikir-mikir tentang pemuda itu, saya ini pulang ke desa mau berperan seperti apa, mau memimpin seperti apa. Karena biasanya kan desa begini, Mas, ada budaya yang kalau perempuan dan laki-laki patriarkis ya. Kalau menyudutkan generasi muda itu kan banyak rasanya. Iya. Mungkin di Banyuwangi sama ya, enggak ya? Saya rasa setiap daerah seperti itu. Berarti di Banyuwangi ada memang menyudutkan peran pemuda. Ada itu. Ada pengalaman secara pribadi. Ada itu. Bisa diceritakan, mungkin kita sama itu ceritanya. Kalau ini mungkin karena saya itu kembali lagi ya. Iya. Saya setelah pulang dari Jogja ke Banyuwangi itu terwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Oleh ormas ini, oleh NU ini, saya diwadahi. Akhirnya saya membuat gebrakan bersama dengan teman-teman. Iya. Membuat gebrakan. Waktu itu saya membuat gebrakan melalui Lazisnu untuk bedah rumah. Iya. Bedah rumah itu memang murni dari orisinilitas kami waktu itu. Iya. Oleh karena pada akhirnya dianggap mencoreng nama baik salah satu pemerintahan sana. Iya. Akhirnya
kegiatan kami dipres. Bahkan salah satu anggota kami itu diturut hadirkan untuk artinya di sidang lah, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa alasannya, apa motifnya, kenapa sampai seperti itu. Tidak ada. Artinya kami hanya dijudge atau dihakimi bahwasanya kami dianggap salah dan dianggap mencoreng nama baik. Tapi pada akhirnya mereka menyesali karena mereka tahu sendiri bahwasanya kami sebenarnya ingin mensejahterakan, ingin membantu masyarakat yang ada di wilayah mereka sendiri. Dan untungnya kami juga dibantu oleh beberapa para masyayikh yang ada di NU, yang ada di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke PC-nya, yaitu yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Zaini. Kami dibantu untuk supaya tidak dipres. Karena waktu isunya sangat panas, Mas. Masyarakat sudah mulai terbelah. Polarisasi kepercayaan terhadap NU itu sudah mulai membengkak. Akhirnya kami sudah bingung waktu itu, pemuda bingung. Toh kami ingin memajukan masyarakat desa, berangkat dari desa. Kok malah dipressing gitu oleh pemerintah desa sendiri. Waduh, ini gimana ini ceritanya? Mana ini Bapak tidak mengayomi? Hanya kenapa kegiatan kami dianggap keliru, dianggap mencoreng nama baik mereka. Hanya kami karena berangkat dari NU, ya sudah. Kami menghadap Romo Yai waktu itu, Yai gimana ini? Singkat cerita, ya sudah, laksanakan saja, jangan ketir. Toh kita berada di jalan yang benar. Hanya apa? Betul. Mereka menyadari hilaf, hanya kegiatan kami yang awalnya ingin mendirikan atau membedah satu rumah, akhirnya dibedah oleh pemerintah setempat 3 rumah langsung sekaligus. Seperti itu, Mas. Itu pengalaman sejarah yang pernah saya lakukan. Itu nggak 1 tahun ya di Banyuwangi. Apalagi sampean sudah 5 tahun, mungkin bisa mensejahterakan rakyat Banyuwangi tanpa menjadi bupati. Ya, semoga. Tapi saya rindu, Mas, ke Jogja. Tidak mau lama-lama. Beneran? Berarti ada peluang Anda kembali ke Jogja? Ada. Lalu siapa yang ngurus Banyuwangi nanti? Sudah ada. Oh, berarti ada calon generasi? Sudah dibentuk. Sudah siap mereka. Ya kebanyakan kan sekarang kalau pemuda itu kan selesai masa aktivisnya, anggaplah mereka aktif di gerakan atau di yang lainnya, mereka rasa civil society-nya itu hilang. Sudah mulai terkikis lah. Terutama mungkin panjenengan kan aktif di Ansor. Biasanya nalar kritisnya kan berkurang ya, karena dogmatis di sana. Ya. Gimana membangun rasa-rasa nalar kritis, anggaplah kritis transformatif, kritis yang membawa perubahan. Karena saya yakin walaupun Banyuwangi yang terkenal begitu luar biasa, ya maksudnya dari daerah yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, pastinya harus membutuhkan kritik, bukan hanya dukungan. Ya, sejauh itu nalar kritis pemuda di sana gimana terhadap perkembangan Banyuwangi sampai detik hari ini? Selama Anda di Banyuwangi lah. Selama saya di Banyuwangi, nalar kritis yang kami bangun itu melalui gerakan-gerakan. Ya tadi saya kembali kepada pernyataan saya di awal bahwasanya kami berangkat dari basis keagamaan, maka tidak luput dari atau tidak jauh-jauh dari basis keagamaan. Ya tentu kami tidak mungkin ke budaya, ke teknologi, tidak mungkin lah, sesuai dengan keahlian kami. Nah, waktu itu kami mengkritik pemerintahan waktu itu ini yang juga viral kemarin. Mungkin perlu saya buka di sini. Ada beberapa ansor di PAC itu mendeklarasi pilkada serentak kemarin. Salah satu paslon mendeklarasi untuk mendukung. Tapi berbeda dengan kami yang ada di Ansor Ranting Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Kami bersama dengan pengurus PAC sepakat untuk tidak apatis dalam politik praktis. Tidak mau dibawa ke ranah politik praktis juga.
Yang pertama tidak ingin apatis, artinya kita tetap memilih sesuai hati nurani, dan juga kita tidak mau dibawa ke ranah politik praktis. Itu sebenarnya secara tidak langsung merupakan tindakan kami yang awalnya dari ide menjadi action, menjadi eksekusi. Bahwasanya kami tidak mau didikte oleh pemerintah, sekalipun kami dianggap kroco-kroco lah, artinya pemuda-pemuda. Tapi kami memiliki jati diri. Salah satu konteks yang kami bangun di sini, yang kita bawa di sini adalah itu ketika pilkada. Seperti itu saja, Mas. Dan akhirnya sukses ya. Dan akhirnya sukses. Sukses calon yang ingin diusung. Kalau saya pribadi ya sukses. Kan itu masalah person nanti. Ya. Berarti person-person pemuda dalam satu lingkup itu bebas. Bebas, dibebaskan. Saya rasa hak setiap warga itu ya dia dikatakan hak karena adanya kebebasan. Tapi nggak terima ginian gitu. Enggak. Enggak ada, yakin enggak ada. Berarti murni ya? Murni, enggak ada. Luar biasa berarti peran pemuda di sana. Kalau pemuda ditanya respon tentang PPKM gimana? Responnya, kami sepakat. Kami ya, pemuda, gerakan pemuda Ansor yang ada di Banyuwangi, dan juga beberapa komunitas pemuda yang ada di Banyuwangi, kami sepakat bahwasanya sepakat ini kalian bisa koreksi nanti ya. Sepakat kami itu bisa dikoreksi dari akun-akun medsos yang ada di Facebook misalnya, yang ada di daerah Desa Turnojo dan Kecamatan Glenmore. Di sana mereka serentak untuk selalu mengkampanyekan untuk mentaati protokol kesehatan. Jadi sikap saya di sini adalah menaati protokol kesehatan. Toh walaupun kita ngotot, kita ngotot untuk menolak, di era yang COVID ini sudah menyeluruh, menyebar seluruh dunia, satu dunia bahkan, itu kami dianggap gila kalau menolak secara terang-terangan. Akhirnya kami mengambil jalan tengah. Kami mengambil jalan moderatnya untuk menolak, tapi tetap kami ingin tetap selalu berikhtiar. Ikhtiar kami apa? Kami melakukan istighosa. Sebagaimana keyakinan kami yang ditanamkan oleh guru-guru kami, khususnya para muassis Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Kami tetap ikhtiarnya istighosa dan di samping juga melakukan prokes. Prokes di sini tetap ada batasan kami. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang baru kita prokes. Tapi ketika tidak berinteraksi dengan orang-orang baru, karena sudah seperti jenengan mungkin dengan kawan-kawan sejawat yang biasa ngumpul, enggak, kita prokes. Kami cuman enggak studio jadi kita buka masker gitu. Enggak, kalau kami enggak. Jujur kami kalau ini enggak. Karena di luar itu saya rasa pandangan kami, selama teman kami tidak bersentuhan dengan orang lain atau dengan orang luar, maka selama itu kami tidak menjalankan prokes. Tapi selama ada salah satu anggota kami, komunitas, yang pernah bersentuhan dengan orang lain, maka kami menggunakan prokes. Minimal cuci tangan. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Pernah ngopi, Mas. Kalau ngopi, mari minum dulu. Saya memang mau ngajak dari tadi. Kalau ngopi pakai masker nggak bisa nih. Pemuda memimpin gitu. Karena kan kalau pemuda jadi pemimpin biasanya banyak selir-selirnya. Banyak sebenarnya contoh-contoh kita ya. Senior-senior kita itu banyak biasanya. Gimana, punya pengalaman seperti itu? Sehingga mengganggu kepemimpinan Anda di BEM, di ketua komisariat. Ya untungnya, ya saya tidak ingin membuat-buat. Untungnya saya tidak terjebak pada selir-selir tadi. Tapi banyak yang tertarik. Masa saya harus mengomongkan diri berdiri? Kan sudah alumni itu. Ya, anggap saja alumni. Iya. Bahkan setiap ulang tahun saya, bahkan saya tidak pernah membeli jaket yang saya pakai. Itu dari mantan ya? Bukan dari mantan. Oh iya. Dari fans lah. Gitu. Sarung yang saya pakai, kecuali ini, kecuali kaos, semua itu termasuk sepatu dibelikan. Dari fans sih. Dari fans. Berapa follower Instagramnya? Nah, kalau follower tidak banyak. Tapi karena itu, saya lebih mampang, lebih aktif di kampus, akhirnya sudah. Apa namanya Instagramnya? Biar nanti di follow oleh podcast ini. Nggak serius nih. Nama saya tidak aktif di Instagram. Oh, di apa ya? Twitter ya? Tapi Instagram ada.
Albari Saif namanya. Albari Saya Saif. lebih aktif di Facebook. Ya langsung nanti di follow ya, kita tulis di deskripsi video. Kalau IG saya biar tahu juga Fahri Zaini, sudah tulis aja kayak gitu. Ini kan pemuda, namanya pemuda ya harus sering guyon tapi serius. Karena kan pemuda kalau monoton itu kan gimana ya? Ya. Kayak ingat bapak saya itu kan mimpin keluarga. Bapak saya itu kan memimpin keluarga, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia marah-marah bawaannya. Bukan menawarkan solusi. Bukannya seharusnya pemuda kan gitu ya. Menawarkan solusi, marah-marah tapi menawarkan solusi. Daripada marah-marah terus ini. Gak ada solusinya. Itu kan jadi gak enak itu. Gak elok lah dipandang. Makanya saya sampai ketawa gitu. Di era bapak saya dengan era di teman sejawat saya, kalau punya anak itu luar biasa penganggapannya. Artinya cara memimpin era sekarang, era milenial dengan era yang dulu itu sangat beda. Sempitnya memimpin keluarga dengan memimpin masyarakat, beda sekali. Beda. Entah dengan korupnya nggak tahu nanti. Itu kan lain-lain lah. Gitu. Anggap saja beda. Iya, enggak memang beda. Oh, beda. Secara fakta. Memangnya pernah berkeluarga? Bukan. Kok bisa secara fakta itu? Gimana? Karena saya hidup bersama keluarga. Oh, siap. Keluarga itu kan bukan orang tua saya, melainkan bibi saya. Jadi generasi, karena bibi saya hanya sejaraknya hanya 10 tahun dengan saya. Nggak nyampe 10 tahun. Cara merawatnya itu beda. Kalau saya dulu kan nggak tahu ngaji misalkan. Wah, langsung ditempeleng. Enggak, kalau ditempeleng mungkin kekerasan KDRT. Tapi ini beda. Nanti diancam begini, nggak dibelikan makanan. Kalau di era sekarang kan beda. Kalau nggak suka ngaji, sulit dibelikan teknologi. Nah, ini yang perlu kita bahas hari ini. Pemuda melek teknologi. Ya perlu. Ya, karena kalau perlu. Banyuwangi itu nggak ada branding teknologi, mungkin nggak akan terkenal, bener ya? Satu pendapat ya? Satu pendapat. Kalau pemuda melek teknologi itu bisa seperti Banyuwangi, bener kayak gitu? Secara ini ya, logika masuk. Secara fakta real. Bener, masuk. Ya, karena Pamekasan misalkan sudah branding ke luar tentang kota batik. Kalau Sumeneb kan nggak usah branding, memang terkenal dari itu. Ya. Iya. Karena ada Wiraraja gitu, ada kuda terbang, mana ada kuda terbang? Nggak ada. Nggak ada Banyuwangi ya? Nggak ada. Demar Bulan itu? Nggak ada. Kuda darat itu. Kuda darat. Berarti hanya Sumeneb gitu? Hanya Sumeneb. Katanya Joko Tole. Kalau cerita sedikit sejarah lah mas. Anggapan bahwa pemuda itu sebagai pemimpin di masa mendatang itu kan sebenarnya kan teori, berarti berangkat dari realitas. Sejauh ini sejarah yang memberikan fakta, misal dari imperium, sejarah-sejarah munculnya bagaimana manusia itu berpikir, dari sisi mana sih? Dari sejarah yang mana sih kita bisa dikatakan pemuda itu layak memimpin? Setuju nggak tapi sampean kalau pemuda menjadi pemimpin? Setuju, sangat setuju. Dari dasar manakah kita bisa mengklaim bahwa pemuda itu layak untuk memimpin? Sebenarnya sederhana saja jawabannya. Sederhana, bahwasanya kalau kita ditanya Indonesia tahun 2045 yang dianggap puncak Indonesia menuju kemasan tahun 45 ya oleh beberapa pakar, atau saya sebut warga Sumeneb atau warga Banyuwangi tahun 2030 itu tergantung pemuda. Majunya suatu daerah Sumeneb maupun Banyuwangi itu tergantung pemudanya hari ini. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat Indonesia tahun 2045, maka lihatlah pemudanya hari ini. Kalau pemudanya malas-malesan hari ini, maka jangan harapkan Indonesia 45 itu menjadi Indonesia emas. Tapi kalau pemudanya hari ini sudah melek teknologi, terus analisis advokasi kepada masyarakat sangat tinggi, kepedulian filantropinya sangat tinggi, maka saya yakin Indonesia tahun 2045 akan tergapai. Mimpi-mimpi para pakar akan tergapai. Faktanya sekarang ya,
fakta hari ini sejauh yang amatan saya masih sangat rendah. Walaupun kita sebenarnya terbantukan oleh pandemi ini. Kok bisa? Kok bisa? Karena sebelum kita pandemi, di beberapa kampus sebenarnya menggunakan e-learning. E-learning itu basis IT-nya kampus untuk menerapkan teknologi, digitalisasi di dunia perkuliahan. PTKIN mayoritas kan e-learning ya. PTKIN mayoritas e-learning. Tapi faktanya tidak digunakan kecuali menjelang UTS. Ngisi absen. Atau evaluasi dosen dan kampus. Hanya sekadar itu. Tapi bagaimana perkuliahan, metode perkuliahan dan lain sebagainya itu tidak diimplementasikan. Dilalah ada pandemi, akhirnya kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan pandemi. Yang dimana kita harus menjaga terhindar dari kerumunan. Kerumunan ini bisa akhirnya hal yang dikorbankan adalah kita minim untuk bertemu. Akhirnya pendidikan kita terkorbankan, kerja di kantor kita terkorbankan. Supaya tidak terkorbankan, supaya tidak kita mengorbankan tepatnya, maka kita harus ada jembatan, ada penghubung di sana, yaitu apa? Teknologi. Akhirnya kita melakukan sekolah daring, kampus juga daring, kantor juga daring, berorganisasi juga, termasuk hari ini, malam ini kita podcast menyebarluaskan giroh-giroh kepemimpinan kepada pemuda yang ada di luar sana melalui daring, melalui podcast media kolaborasi ini. Salah satunya itu saya rasa kita terbantukan secara tidak langsung oleh pandemi. Berangkat dari sana, maka karena kita sudah mulai beradaptasi dengan teknologi atau yang kita sebut dengan era digitalisasi ini, maka tidak akan mustahil Indonesia akan menggapai Indonesia Emas di tahun 45. Tapi perlu digarisbawahi, semangat Pancasila yang ditanamkan oleh para founding father tidak hanya kita adaptasi terhadap semua zaman, akan tetapi kita harus bahu-membahu, tolong-menolong. Itu ruh daripada Pancasila. Kalau semangat filantropi kita, semangat tolong-menolong kita merendah selama pandemi ini, maka saya rasa sangat sulit kita bahkan tertatih-tatih untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Seperti itu, Mas. Semangat untuk membongkar tapi besar sekarang. Satpol PP misalkan bongkar. Beda konteks itu. Kalau ditanya di era milenial, di era Covid ini, idealnya cara memimpin pemuda itu gimana? Idealnya menurut Anda? Oke. Satu perspektif kan, subjektif ini ya berarti. Iya, karena menurut Anda. Siap. Atau berdasarkan realitas Anda, atau menurut tokoh-tokoh orang lain tapi yang sudah memang menyatu dengan Anda. Sebenarnya untuk era sekarang kembali lagi, karena sekarang sudah kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan pandemi dan kita harus menguasai teknologi. Menguasai teknologi misalnya saya pegang HP, handphone. Minimal kita menulis sesuatu di WhatsApp misal, atau kita membuat update di media sosial kita. Kita di era pandemi ini sebenarnya untuk menularkan semangat kepemimpinan atau bagaimana kita mempengaruhi, sebenarnya kepemimpinan adalah mempengaruhi orang yang lain untuk menjadi atau meneladani kita. Sebenarnya itu esensinya daripada kepemimpinan. Kembali lagi ke topik. Maka di era pandemi ini ketika kita ingin memimpin pemuda atau milenial di era pandemi, maka kita cukup menarasikan untuk ayo kita bersama-sama keluar melalui masa-masa pandemi ini. Salah satunya apa? Ya udah, itu kita harus prokes mau tidak mau. Di samping kita juga tetap harus semangat berdoa, membantu kanan kiri juga, tegur sapa melalui smartphone tadi. Tidak perlu kita langsung bertemu dengan seseorangnya. Kalau bisa kita tetap menggunakan smartphone. Karena ini adalah era kita nanti, era milenial ke depan. Saya garis bawahi ya, mungkin para pendengar atau pendengar yang budiman atau para pemirsa yang ada di rumah mungkin kan
Tidak hanya golongan pemuda ini. Iya, tua-tua juga ada. Tua-tua juga ada. Yang kami sebut di sini, yang saya sebut di sini adalah milenial, yaitu kami berikan batasan umur ya. Batasan umur yang pertama adalah generasi Y, yang kami sebut generasi milenial. Itu di tahun 55 hingga ke tahun 57 sampai 58. Tahun 1995 sampai 1997 sampai 98. Itu kami sebut generasi Y atau milenial. Di era selanjutnya atau di tahun 2099 sampai hingga hari ini, kelahiran hingga hari ini itu disebut generasi Z. Itu juga disebut dengan generasi milenial. Ya, kayak judul penelitian ini. XY, cuman bedanya Z. Iya. Variabel Y, variabel X itu sebenarnya sebelum milenial. Iya. Sebelum milenial, tahun 90-an ke bawah. Nah, kita kan tahun 90-an ke atas. Era kita hari ini, saya kebetulan tahun 96, maka saya termasuk milenial. Yang milenial itu pasti memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan era-era atau era-era pemuda sebelumnya. Era milenial pasti menggandrungi ini. Gadget. Maka saya sangat menyayangkan ketika milenial itu tidak menggandrungi gadget. Melalui gadget ini sebenarnya kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepancasilaan kita sebenarnya. Salah satunya kita bisa silaturahim. Sebenarnya tidak usah langsung tatap muka. Tatap muka juga bisa kalaupun ada data. Kita bisa video call. Kan seperti itu. Bisa Zoom dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Belanja sudah online. Belanja sudah online. Hanya nonton ikan yang tidak bisa online. Nah, ini kan makanya ditaruh ikan biar menjadi kontrol kita dalam main gadget. Gak keterlaluan. Anda kan kemarin itu yang viral tuh. Yang sampai matanya kayak gini. Karena kelamaan main gadget, main game. Walaupun bagi saya main game itu bukan hal yang negatif. Bisa jadi trade game gitu kan ada sekarang. Ada. Ya, artinya itu memang era kita, nggak bisa kita salahkan. Sudah era zaman milenial. Karena media kolaborasi ini kolaborasi antara milenial dengan sebelumnya, makanya kita pakai ikan yang kuno-kuno. Gitu. Oh siap. Berarti iya. Untung kameranya nggak pakai yang kuno itu ya kayak gini. Oke siap. Tapi Mas, saya telisiki terlebih dahulu karena ini bagian dari pembelajaran kita terhadap pemuda. Artinya ini contoh bagaimana seharusnya pemuda tidak hanya tidur saja. Anda ini kan sebagai finalis Simposium Kemenpora RI 2020. Iya. Itu gimana sih simposium, kok bisa jadi simposium dan apa itu sebenarnya Simposium Kemenpora? Oke. Apa jadi atlet itu berangkat dari mana? Simposium belum ya? Ya, perlu diceritakan gitu. Simposium itu kemarin diselenggarakan tepat di bulan September. Ya. Dan itu sebenarnya ingin menyemarakkan ini momen-momen kemerdekaan seperti yang hari ini. Ya. Cuma diselenggarakan karena seleksinya di momen-momen kemerdekaan, cuma eksekusinya di bulan September. Ya. Yang diangkat tema itu berbagai macam. Ya. Yang kebetulan simposium ini sebenarnya wadah pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga termasuk boleh selama warga penduduk Indonesia ikut menyelenggarakan simposium ini. Simposium ini kita saling bertukar pikiran, ide, gagasan, bagaimana kita keluar dari zona ekonomi. Yang kebetulan waktu itu saya mengangkat isu ini atau tema tentang pendidikan. Bagaimana kita bisa bukan berkolaborasi ya, tapi lebih adaptif terhadap teknologi. Waktu itu kan isunya saya angkat tema itu karena banyak beberapa orang yang mengeluhkan, aduh paket ini mahal. Iya. Itu realitas itu. Lalu yang kedua, aduh kok anak saya harus pakai HP, kapan sekolahnya? Lah sekolah daring itu dianggap tidak sekolah, dianggap libur sama orang tua. Itu kemarin dibahas memang di podcast kita. Itulah maka saya tahun 2020 kemarin, saya mengangkat itu dan akhirnya saya lolos ke simposium nasional, finalis 40 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masuk ke 10 besar di jalur pendidikan itu.
tema pendidikan. Ya lah, adalah benefitnya. Ya. Seperti itu, Mas. Nanti bisa dapat saya. Sudah habis. Iya 2020. Sudah hampir 1 tahun. Ini torehan sejak pemuda ya. Masih banyak sebenarnya yang tidak perlu kita bacakan semua. Karena bisa saja nanti kan ria. Ya, betul. Ya, Anda kan jurusan hukum ya. Tapi bisa mengusulkan pendidikan. Artinya pemuda multi talent kayak yang kemarin. Kemarin ada multi talent. Jadi jurusan hukum ngajar IPA. Gimana jalurnya itu? Kita nanya-nanya sampai pusing kemarin. Tapi sampean ada juga jalur hukum, tapi pendidikan. Atau memang suka baca buku pendidikan ya? Tidak suka saja, cuma saya lebih suka melihat realita, mendengarkan realita, akhirnya saya tuangkan dalam gagasan. Saya eksekusi dalam diri pribadi, dalam implementasi keseharian, seperti itu saja. Saya tadi juga dapat WhatsApp ini, mungkin dari tim yang menghubungi Anda. Dapat artikel Anda, tulisan. Oh iya, nggak salah apa ya? Menjadi pemuda moderat. Ya anggaplah temanya begitu. Oh memperkokoh peran milenial. Kok bisa nulis seperti itu gimana? Masa ini perlu dikaji? Oh iya perlu. Bukannya dikaji tapi disampaikan. Bahwa pemuda ini nggak cukup main gadget, nulis chat pacar dan yang lain sebagainya, tapi harus nulis lah gitu. Karena saya juga punya blog, tapi ngawur. Karena saya kesel itu saya tulis di blog. Berarti curhatan tapi bagus. Versi saya itu. Oke. Saya menulis peran memperkokoh peran milenial dalam menangkal radikalisme sebenarnya. Tema tepatnya seperti itu. Jadi, kenapa saya menulis itu? Saya memiliki kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan setelah saya beberapa membaca artikel jurnal tentunya dan beberapa buku penelitian yang terbaru yang dikaji oleh salah satu pakar Wahid Foundation, namanya Mas Hatim Ghazali, salah satu orang Sumeneb juga. Mas Hatim Ghazali ini salah satu putra kebanggaan lah kiai yang ada di sini. Saya menemukan di sana bahwasanya milenial yang saya sebutkan tadi, milenial generasi Z, Y dan Z, ternyata ada sisi negatifnya selain menggandrungi gadget. Apa itu? Milenial atau mereka itu menganggap suatu kebenaran itu tidak ada batasannya. Anggaplah oleh beberapa tokoh disebut era post-truth gitu. Di sana saya menemukan juga oleh karenanya maka milenial atau mereka itu akhirnya tidak menganggap kiai atau tokoh agama yang mengajarkan keagamaan itu suatu kebenaran. Maka mereka sangat antusias karena dipermudah atau dimanjakan oleh teknologi. Selain mereka mendapatkan ilmu dari para tokoh atau kiai atau guru agama secara langsung, mereka tetap menggemari gadget dan mengkorek-korek informasi tentang bagaimana menjadi umat beragama yang menurut mereka, versi mereka itu baik. Versi mereka ini kan subjektif. Mereka menganggap, pada akhirnya mereka menganggap semua agama yang di luar keyakinan mereka, bahkan Islam sendiri, saya sebut Islam, mereka beragama Islam, tapi dianggap bukan Islamnya mereka, maka dianggap keliru. Aku lulu gitu. Ya itu yang disebut oleh Gus Dur. Agamaku, agamamu, dan agama kita. Itu buku kalau nggak salah. Buku itu, karangannya Gus Dur. Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Semoga dapat barokah ya. Singkat cerita, itulah kegelisahan saya, Mas. Akhirnya saya ingin menulis dan akhirnya saya tuangkan kegelisahan saya dalam tulisan dan saya muat di salah satu artikel media online, hanya tembus. Dan alhamdulillah itu melalui itulah para tokoh milenial yang gandrung melalui gadget, yang gandrung gadget dengan teknologi ini, yang melek teknologi, akhirnya mereka membaca tulisan saya. Harapannya ke sana. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka tertampar oleh tulisan saya itu, bahwasanya di samping kita harus menggandrungi gadget, kita harus hati-hati dalam beragama, khususnya dalam beragama. Kita dalam beragama, dalam pandangan saya harus berguru, tidak boleh melalui gadget.
harus ada nasab ya. Harus ada nasab. Artinya gadget ini berbahaya bagi pemuda. Di sisi yang lain berbahaya. Tapi khususnya eranya ya. Khususnya agama-agamaan ya. Di luar itu boleh, bagi saya di luar itu boleh. Khusus keagamaan itu sangat bahaya, sangat riskan. Walaupun nyata-nyatanya gadget ini seperti agama. Oh iya. Setiap hari nggak pernah lepas. Dipegang. Kalau sama hanya Islam dipegang teguh oleh kita. Iya. Siap. Setiap gerak kita harus ada lafaz Allah gitu. Allah. Sekarang kan gadget terus dalam dunia realitas. Paling datanya habis, habis. Ya. Larinya ke Tuhan. Kan era sekarang kan banyak yang menabrakkan realitas dengan Tuhan. Sehingga sains ditabrakkan. Ya itu nantinya pemudanya. Gimana sih melihat sains nantinya kan begitu. Kalau saya mikir-mikir, kok bisa ya peradaban kita bukan peradaban. Secara saintis, secara keilmuan kita kalah jauh dengan barat. Kalau dilihat-lihat, saya baca artikel ini bukan pemuda ya, yang di Eropa maksudnya, yang di barat. Kita kok yang tua-tua malah sibuk bertengkar. Ini yang berusaha di podcast ini kita sadarkan bersama. Selain nonton, kita harus sadar melek teknologi.